Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini kita masih melanjutkan materi transformasi geometri. Namun yang akan dibahas sekarang adalah tentang pencerminan. Pencerminan atau disebut juga dengan refleksi. Ya. Sebelum masuk ke refleksi, Miss review sedikit nih. Transformasi itu kemarin apa? Masih ingat? Proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Itu transformasi ya. Transformasi geometri sendiri apa? Transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y menuju ke posisi lain, yaitu X aksen, Y aksen. Ya. Lalu apa saja sih transformasi geometri? Ada 4. Yang pertama pergeseran atau translasi, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu ada pencerminan atau refleksi, insya Allah akan kita bahas di video ini. Lalu ada perputaran atau rotasi, dan yang terakhir adalah perkalian atau dilatasi. Oke, sekarang kita bahas mengenai pencerminan. Kalian suka ngaca kan ya? Ngaca itu konsepnya ya ini, pencerminan ya. Jadi kalau seandainya kalian ngaca itu, menurut kalian bentuk kalian berubah atau enggak? Lalu ukuran kalian berubah enggak? Orientasi kalian berubah enggak? Nah, nanti akan kita buktikan di materi ini ya. Jadi pencerminan atau refleksi itu adalah memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminannya, lewat garis cerminnya ya. Jadi seolah-olah ada garis yang di hadapan si titik itu untuk menjadi cerminnya, ya. Oke, pada pencerminan titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Ya, jadi ada jarak dari titik asal ke cermin itu jaraknya sama dengan cermin ke bayangan, gitu ya, jaraknya sama. Lalu bentuknya juga sama. Kalau bentuknya segitiga juga tetap segitiga, tapi hasil pencerminannya posisinya terbalik, ya, terbalik. Lalu sama aja seperti kalau kalian ngaca tuh ya, kita ngaca, kita ngangkat tangan kanan, nah seolah-olah yang di tubuh kita yang ada di dalam kaca itu yang ngangkat adalah tangan kirinya. Nah, jadi karena posisinya terbalik. Nah, sifatnya sama seperti simetri lipat. Nah, kalau kalian ingat simetri lipat itu apa sih? Yaitu bentuknya sama, kalau dibagi gitu ya. Jadi si sumbu simetrinya itu kita udah pelajari kemarin ya mengenai sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan membagi dua bangun menjadi bentuk yang sama dan ukurannya juga sama. Nah, si sumbu simetri itulah cerminnya, gitu ya. Jadi sifatnya sama seperti simetri lipat. Nah, contohnya apa? Contohnya tulisan di mobil ambulans. Nah, kalian suka merhatiin nggak? Tulisan di mobil ambulans itu terbalik. Jadi kalau kita langsung ngelihat di mobilnya, itu kebalik. Gak bisa kita baca gitu ya. Terus cara bacanya gimana? Cara bacanya tuh kita lewat, kalau kita naik mobil atau naik motor di depannya mobil ambulans, kita lihat dari spionnya. Nah, karena ada cerminnya, akhirnya kalau kita lihat dari cermin, maka tulisannya baru bener ambulans. Ya, tujuannya apa? Jadi kalau kita lagi ada di depannya mobil ambulans, kita tahu di belakang kita itu adalah mobil ambulans supaya kita agak menepi supaya dia bisa lewat. Nah, makanya dibuatnya terbalik sehingga kalau dilihat lewat kaca spion bisa terbaca bahwa itu tulisannya ambulans. Seperti itu ya. Jadi contohnya tulisan pada mobil ambulans. Oke. Pencerminannya ada macam-macam. Nah, satu-satu akan kita bahas di video ini. Ya. Kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Ini contoh salah satu pencerminan aja ya. Jadi kalau kita lihat nih bentuknya sama. Nah, lalu jarak dari benda ke cermin dan cermin ke ini juga sama. Tapi posisinya berubah, gitu ya. Berbeda, berlawanan arah. Nah, pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mana ya? Sumbu X yang mendatar. Nah, ini gambarkan seperti ini. Jadi ada titik A, B gitu ya. A, B dia dicerminkan terhadap sumbu
X, maka menjadi A, min B. Gitu ya. Jadi yang berubah adalah Y-nya. Nah, kalau dirumuskan seperti ini. Jadi kalau ada X, Y terhadap sumbu X, maka jadi X, min Y. Jadi kalau tadinya ada di atas, jadi di bawah. Kalau tadinya di bawah, jadi di atas. Oke? Jadi cukup dilihat nih, kalau pada sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Ya. Kita coba satu soal. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A-nya 2,3, B-nya 8,4, C-nya 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan hasil pencerminannya. Nah, ini gampang ya. Kita tulis dulu nih titik-titiknya. Pertama, A. Kok jadi merah? Sebentar, ganti warna dulu. Titik A 2,3. Titik B 8,4. Titik C itu adalah 3,-1. Ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X, nah, tulis gini aja ya, sumbu X, ini terhadap sumbu X, lalu ini juga terhadap sumbu X, maka bayangannya seperti apa? Maka A aksen, B aksen, C aksennya jadi gimana? Nah, ingat, pada sumbu X tadinya X, Y menjadi X, min Y. Maka tadinya 2,3 menjadi 2, min 3. Nah, X-nya tetap, Y-nya berubah. Yang 8,4 jadi apa? Jadi 8, min 4. Nah, terakhir, 3, min 1 menjadi 3,1. Oke, mudah ya. Jadi kalau pada sumbu X dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berubah tanda menjadi lawannya. Oke, pencerminan yang selanjutnya terhadap sumbu Y. Bagaimana terhadap sumbu Y? Jadi kalau sumbu Y kan yang tegak ya. Nah, ini. Jadi tadinya di kiri jadi di kanan gitu, ya. Yang kanan jadi di kiri, saling berpindah posisi, tapi jaraknya tetap sama dengan cermin. Nah, kalau dirumuskan bentuknya menjadi seperti ini. Kalau tadinya X, Y dia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah X-nya. Tadinya positif jadi negatif, atau negatif jadi positif, pokoknya berlawanan. Dan Y-nya tetap sama. Oke, kita langsung coba soalnya. Masih sama ya, segitiga ABC-nya, koordinatnya juga sama, namun sekarang dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan hasil pencerminannya. Oke, kita tulis lagi. Titik A 2,3, titik B 8,4, titik C 3, min 1. Ini terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y. Maka bayangannya menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Nah, ini jadi min 2,3, yang 8,4 jadi min 8,4, yang 3, min 1 menjadi min 3, min 1. Oke, mudah ya. Sekali lagi, terhadap sumbu Y, maka X-nya berubah, Y-nya tetap. Kita lanjutkan. Oke, yang sekarang adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X yang mana nih? Nah, ini nih garis yang merah ini. Ya, garis Y sama dengan X berarti ketika X-nya 2, Y-nya juga 2. Ketika X-nya 5, Y-nya juga 5. Ketika X-nya A, Y-nya juga A. Nah, sehingga jika ada suatu titik, misalkan A, B ada di sini nih, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, digambarkannya seperti ini. Ya, ini tegak lurus nih, harus tegak lurus ya, di mana jarak dari titik asal menuju cermin harus sama dengan jarak hasil pencerminannya atau bayangannya terhadap cermin tersebut.
ya. Sehingga kalau digambarkan dituliskan rumusnya, ketika ada suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan yang terbentuk adalah Y, X. Tinggal dibalik aja ya. Jadi kalau Y sama dengan X, tinggal kita balik aja X, Y-nya. Nah, contoh soalnya masih sama nih. Segitiga ABC-nya, koordinatnya masih sama. Yang ditanyakan adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimana hasilnya? Nah, kita tulis lagi sama langkahnya seperti tadi ya. Kita tuliskan dulu semua titiknya. Ada titik A-nya itu 2,3. Lalu ada titik B-nya 8,4. Titik C-nya 3,-1. Oke, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, terhadap Y sama dengan X, dan Y sama dengan X. Maka bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Terhadap garis Y sama dengan X tinggal kita balik. Nah, kita tukar. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Maka bentuknya menjadi A aksennya jadi 3,2. B aksennya jadi 4,8, C aksennya menjadi -1,3. Oke, mudah ya. Jadi kalau Y sama dengan X tinggal kita tukar X-Y-nya. Oke, yang selanjutnya. Yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau tadi Y sama dengan X, yang ini Y sama dengan min X. Sama nih, kayak diagonal gitu juga, cuman arahnya ke kiri, miringnya ke kiri. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya min 2. X-nya A, Y-nya min A. Nah, bagaimana perumusannya? Ketika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah tinggal dibalik juga, ditukar posisinya, tapi tandanya juga berubah menjadi min Y, min X ya. Jadinya tadinya awal X, Y, hasil pencerminannya menjadi min Y, min X. Oke, kita coba ke soalnya juga. Masih sama ya, segitiga ABC dan koordinatnya juga masih sama. Namun sekarang kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, langkahnya masih sama nih. A-nya itu adalah 2,3. B-nya 8,4. C-nya 3,-1. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Maka bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Tinggal kita putar posisi dan tandanya berubah. Ini jadi min 3,-2. B aksennya jadi min 4,-8. C aksennya jadi 1,-3. Oke, tandanya berubah ya. Mudah ya. Jadi garis Y sama dengan min X tinggal kita putar, kita rubah posisi, lalu tandanya kita rubah. Oke, yang selanjutnya. Nah, yang ini pencerminan terhadap titik asal. Titik asalnya itu apa? 0,0. Nah, jadi seolah-olah ada cermin tuh di titik 0,0. Gimana ya gambarnya? Nah, ini. Jadi kalau ada suatu titik ada di sini nih, A, B digambarkannya, mau diarahkan, dicerminkan terhadap titik 0,0, maka ingat konsep tadi ya, jaraknya harus sama. Maka bayangannya menjadi sini, di posisinya nih, di bawah sini. Koordinatnya sama, hanya tandanya yang berubah. Sehingga kalau kita rumuskan, bentuknya titik A, X, Y kita cerminkan terhadap titik asal 0,0. Hasil pencerminannya atau bayangannya adalah min X, min Y. Ya, jadi posisinya tidak dirubah, tapi tandanya kita rubah. Oke, contohnya masih sama, segitiga ABC dan koordinatnya masih sama. Coba kita kerjakan ya. Pertama, A-nya 2,3, lalu B-nya 8,4,
C-nya 3, min 1. Kita cerminkan terhadap titik asal 0,0. Ya, terhadap 0,0. Lalu bayangannya seperti apa? Maka bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Terhadap titik asal, maka koordinatnya tidak dirubah posisinya, tetap XY, tapi tandanya berubah. Sehingga kalau 2,3 menjadi min 2, min 3. 8,4 jadi min 8, min 4. 3, min 1 jadi min 3,1. Udah ya, jadi nggak usah ditukar, hanya tandanya yang dirubah. Oke, selanjutnya pencerminan terhadap garis. Nah, garis X sama dengan H. Nah, garis X sama dengan H-nya itu yang mana ya? Nah, ini suka-suka nanti mau cerminnya ada di mana. Ya, di sini. Misalkan di sini nih sekarang. Maka konsep tadi yang penting titiknya itu berjarak sama dengan bayangannya terhadap cermin. Jadi jarak dari titik A ke cermin dan jarak cermin ke bayangannya harus sama. Sehingga dirumuskan dengan jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka X-nya berubah. Berubahnya jadi apa? Jadi 2H min X. H-nya itu apa? Ya ini nanti. Garis apa? X sama dengan berapa? Dengan Y-nya tetap. Karena kalau kita gambarkan seperti ini ya, posisi Y-nya sama, tetap. Tidak berubah. Yang berubah hanya posisi X-nya. Nah, berubahnya jadi 2H min X, Y. Oke, kita coba soal. Nah, masih segitiganya sama ya. Segitiganya sama. Koordinatnya juga sama. Cuman ini terhadap garis X sama dengan 2. Oke, gimana ngerjainnya? Tetap sama ya. Jadi A-nya itu 2,3, B 8,4, C 3, min 1. Terhadap garis X sama dengan 2. Nah, Miss tulis di sini X sama dengan 2, X sama dengan 2, X sama dengan 2. Oke. Bayangannya gimana? Yang X-nya jadi 2H min X. H-nya berapa? H-nya 2. Jadi 2 ini H-nya ya. Nah, ini adalah H-nya. Maka bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. 2H min X berarti 2 dikali 2 min X-nya berapa? 2, 3. Nah, maka A aksennya adalah 2,3. Sekarang B aksen. 2H min X berarti 2 dikali 2 dikurang X-nya berapa? 8. Y-nya tetap 4. Maka bayangannya adalah 2 kali 2, 4. 4 kurang 8 min 4,4. Lalu yang C aksennya 2H min X berarti 2 kali 2 dikurang X-nya berapa? 3, min 1. Sehingga C aksennya adalah 2 kali 2, 4. 4 kurang 3, 1. Jadi 1, min 1. Mudah ya, tinggal ikutin rumus aja. Ya, rumus ini kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka X-nya berubah. Jadi 2H dikurang X. Y-nya tetap. Ya. H-nya yang mana? Yang ini nih, garis X sama dengan 2, maka H-nya 2. X-nya yang mana? Ya ini tadi. X pada titik A itu 2, X pada titik B adalah 8, X pada titik C adalah 3. Pokoknya ngikutin konsep ini. Oke? Kita lanjutkan pencerminan terhadap garis Y sekarang. Pada garis Y ini dimisalkan K ya, jadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Kalau digambarkan seperti ini. Ya, jadi yang berubah X-nya tetap, yang berubah Y-nya. Konsepnya hampir sama dengan garis X sama dengan H tadi. Ketika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka X-nya tetap. Yang berubah adalah Y-nya. Berubahnya menjadi 2K dikurang Y. Nah, mirip sama X tadi ya. Kalau garis X kan X-nya yang berubah.
Kalau garis Y, I-nya yang berubah. Oke. Contoh soalnya masih sama, tapi garis Y sama dengan min 2. Oke, kita kerjakan. Pertama, A 2,3, B 8,4, C 3,-1 dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2. Nah, berarti min 2-nya ini apanya? K-nya. Oke. K bayangannya kita tulis aja lagi. A aksen, B aksen, C aksen. Oke, X-nya tetap ya. X-nya tetap 2. Nah, yang bawahnya nih, Miss tulis sekalian nih, B-nya. X-nya tetap 8, yang C-nya X-nya tetap 3, 2K min Y, K-nya min 2, berarti jadi 2 kali min 2 dikurang Y-nya 3. Oke, maka A aksennya adalah 2 kali min 2 min 4, min 4 kurang 3, min 7. Sekarang yang B, 2K, K-nya min 2 dikurang 4 sama dengan B aksennya 8, 2 kali min 2 min 4, min 4 kurang 4, min 8. Oke, satu lagi, 2K, berarti 2 kali min 2 dikurang Y-nya min 1 sama dengan 3, 2 kali min 2 min 4, min 4 dikurang min 1, berarti jadi tambah ya. Min 4 tambah 1 adalah min 3. Gampang ya? Gampang, yang penting mah teliti ngitungnya. Karena konsepnya cukup ngikutin ini ya. XY jadi X, 2K min Y. Oke. Nah, sekarang Miss coba simpulkan nih, rangkumkan semuanya. Sehingga pencerminan yang pertama, jadi ini sudah Miss rumuskan seluruhnya. Yang pertama tadi terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X maka X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Ya, terus apa lagi tadi? Terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y gimana? X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Jadi tadi sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berubah. Terhadap sumbu Y, Y-nya yang tetap, X-nya berubah. Terus apa lagi tadi kita belajar? Terhadap garis Y sama dengan X. Terhadap garis Y sama dengan X, posisinya aja yang ditukar ya. Jadi dibalik X, Y jadi Y, X. Selanjutnya kita pelajari juga tadi garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan min X sama diputar posisinya, tandanya juga dirubah. Jadi tadinya X, Y menjadi min Y, min X. Lalu kita belajar lagi pencerminan terhadap titik asal 0,0. Nah, ini tidak berubah posisinya, tidak ditukar, tapi tandanya dirubah. Tadinya X, Y menjadi min X, min Y. Lalu terhadap garis X sama dengan H. Nah, garis X sama dengan H, maka X-nya dirubah. Jadi 2H min X, Y-nya tetap. Lalu terhadap garis Y sama dengan K, X-nya yang tetap, Y-nya yang dirubah menjadi 2K min Y. Oke, mudah-mudahan lancar nih ya, hafal. Kalau nggak hafal ya dibayangkan aja tadi gambar-gambarnya kan sudah disampaikan juga. Jadi biasa kebayang gambar, bisa merumuskan sendiri. Kita coba latihan soal ininya ya, penerapannya. Kalau tadi kan tinggal masukin rumus, nah ini penerapannya. Yang pertama, suatu titik min 1,3 adalah hasil pencerminannya. Jadi kalau tadi kita tahu titik asalnya, nah ini hasil pencerminannya. Terhadap garis X sama dengan 2. Tentukan titik asalnya. Nah, jadi dibalik nih, tadi yang ditanya hasilnya, titik asalnya diketahui. Yang sekarang hasilnya yang diketahui, titik asalnya yang dicari. Terus gimana dong, Miss? Sama. Intinya kan yang tadi perumusan tadi, Miss tulis ya di sini. Kalau ada titik A, X, Y,
dicerminkan terhadap garis. Kalau X sama dengan 2 berarti kita rumuskan yang X sama dengan H. Maka bayangan yang terjadi apa? X-nya berubah menjadi 2H min X, Y-nya tetap. Nah, di soal kita punya nih hasilnya min 1,3. Maka di sini nih, A aksennya yang kita punya min 1,3. Nah, di sininya X sama dengan 2. Mundur nih Miss jadinya. Inilah yang kita cari. Nah, berapakah X, Y? Di sini kita lihat nih, kalau kita sandingkan, maka kita tahu. Pertama, 2H min X sama dengan min 1. Y sama dengan 3. Bisa kita tuliskan di sini. Nah, di sini ya. Maka pertama kita bisa tahu 2H min X-nya sama dengan min 1. H-nya berapa? H-nya 2. Min X sama dengan min 1. Maka min X sama dengan min 1 dikurang 4. Maka X-nya adalah 5. X-nya 5. Dapat X-nya. Y-nya gimana? Y-nya mah langsung. Langsung berapa ya? Y-nya adalah sama dengan 3. X-nya 5. Y-nya 3. Maka titik A-nya adalah 5,3. Nah, titik asalnya adalah 5,3. Mudah ya? Jadi, Miss ulang lagi nih, berarti si 2 ini adalah H-nya ya, karena X sama dengan H. Nih Miss, lingkarin lagi nih, ini adalah H. Min 1,3 ini berarti X aksen, Y aksennya. Ya, min 1,3 ini min 1-nya X aksen, 3-nya Y aksen. Nah, di sini nih Miss tuliskan. Sebenarnya ini udah langsung nih kelihatan. H-nya 2, 2H min X-nya min 1, Y-nya 3. Gitu ya. Mudah, yang penting tadi perumusan tadi sudah bisa. Satu soal lagi deh. Titik 3,-2 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian ditranslasikan. Nah, ini udah Miss gabungkan nih antara pencerminan dengan translasi. Maka bayangan akhir titik tersebut adalah... Oke, biar ingat lagi nih, Miss tuliskan dulu. Kalau terhadap sumbu X bagaimana ya? Kalau ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah apanya? Yang berubah Y-nya ya, X-nya tetap menjadi X, min Y. Nah, baru kita tulis nih. Pertama ada 3, min 2. Dia dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi 3,2. Nah, ternyata ditranslasikan. Nah, dilanjutin nih dengan translasinya 4 min 1. Kalau translasi diapain? Ditambah. Berarti ini jadi 3 tambah 4, 2 tambah min 1. Nah, berarti bayangan akhirnya adalah 7,1. Udah, finish. Mudah ya? Nah, direview lagi nih yang nomor 2 nih. Jadi awalnya X, Y-nya itu 3, min 2. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, tadinya X, Y jadi X, min Y. Ya. Berarti kalau 3, min 2 menjadi 3,2 karena Y-nya yang berubah tanda. Lawan dari min 2 apa? 2. Berarti jadi 3,2. Nah, ternyata ditranslasikan lagi, dilanjutkan oleh translasi 4 min 1. Translasi itu diapain? Ditambah. Nah, berarti tinggal kita tambahin 3-nya ditambah 4, 2-nya ditambah min 1. Jadinya bayangan akhir titiknya adalah 7,1. Oke, insyaallah mudah ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh review lagi, diulang lagi videonya di depan-depan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video Miss Sari selanjutnya.